Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Siregar. Saya mahasiswa dari Universitas Microskill. Kali ini saya akan bertanya kepada beberapa narasumber terkait kerukunan beragama di Indonesia. Mari kita tonton videonya. Let's go. Oke, selamat sore Bapak. Selamat Ya, sore. dengan saya Arya dan ini teman saya Asmi. Kami dari Universitas Microskill. Kami ingin melakukan wawancara dan bertanya seputar tentang kerukunan yang ada di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan yang paling basic mungkin, menurut Bapak, bagaimana mengenai kerukunan beragama secara keseluruhan nih yang ada di Indonesia. Kalau boleh diskalakan dari misalnya 1 sampai 100, itu berapa? Kalau Bapak. Ya, menurut saya pribadi ya, saya akan memberi nilai ya 80 gitu ya, karena selama ini apa yang sudah kita lalui gitu. Tapi saya yakin, saya percaya ke depannya ini pasti dan ini akan menjadi semakin baik lagi ya. Jadi nilainya ini pasti akan meningkat lagi dan nanti pasti akan mendekati yang 100. Karena saya percaya pemerintah sekarang juga memperhatikan hal ini ya, dan kita percaya sebagai rakyat kita semua juga pasti akan ya akan diperhatikan gitu ya. Ya. Menurut Ya Bapak. Pak, sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa gitu Pak? Saya Pendeta Franky ya, jabatan sebagai asisten pimpinan jemaat di GMI Gloria Medan. Menurut ajaran agama Bapak nih, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan, Pak? Nah, kalau dari kami kekristenan itu mengajarkan yaitu saling mengasihi gitu ya. Jadi saling mengasihi ini itu begitu penting karena memang kasih itu sebagai kebutuhan dasar dari setiap manusia. Mengasihi dan dikasihi itu juga harus tetap ada di dalam individu atau setiap pribadi kita. Kalau seseorang itu dia bisa hidup, dia pasti membutuhkan yang namanya kasih. Kalau seseorang itu dia hidup tapi tanpa kasih, itu seperti tidak ada maknanya gitu ya. Jadi ketika menjalani hidup ini, inilah kasih itu meliputi dua hal, bisa kita mengasihi dan juga kita dikasihi. Dan di dalam kedua hal ini itulah interaksi terjadi antara sesama manusia. Jadi bagi setiap kita siapapun itu yang hidup dalam dunia ini itu membutuhkan yang namanya kasih, dan itu kasih itu yang harus kita praktekkan, yang kita jalankan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Perkenalkan, nama saya Suster Natalia Burusagala, KICC. KICC itu Kongregasi Suster Santo Yosef. Saya di sini sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik di Sekolah SLBB Karya Murni Medan. Tapi selain itu juga saya juga bekerja mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak tunarungu di tempat ini. Saya di sini ingin bertanya nih, Suster, tentang seputaran kerukunan agama yang di Indonesia. Nah, menurut Suster nih, bagaimana pendapat Suster mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Suster juga nih, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Suster dengan agama lain di Indonesia? Menurut sejauh yang saya amati, pengalaman saya bahwa kerukunan agama di Indonesia ini semakin tahun saya lihat sudah semakin membaik. Antar umat beragama juga semakin open minded gitu ya, tidak lagi tertutup atau merasa saya lebih benar, saya lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berpikiran seperti itu, tapi sudah semakin sedikit. Lalu kalau misalnya dilihat dari skala 10 sampai 100, saya melihat bahwa sudah ada di saya yang saya lihat, yang saya alami itu ada di 80 sudah ada. Karena itu bisa saya lihat berangkat dari pengalaman misalnya perayaan-perayaan besar, baik itu Idul Fitri, hari raya Natal, Imlek dan lain-lain itu secara umum saya lihat sudah lebih kondusif. Walaupun masih ada di sana sini yang masih dipersulit untuk perizinan untuk mendirikan gereja, rumah ibadat, itu kemungkinan besar juga tidak hanya dari satu pihak, tapi mungkin ada lebih baik lagi dikomunikasikan lagi seperti itu yang saya lihat. Kalau untuk di agama saya sendiri itu di umat Katolik gitu ya, itu tadi ada ya. Iya. Untuk kerukunan beragama
kalau misalnya saat Idul Fitri itu kan kami ada perayaan Ekaristi, kami kan setiap hari ada perayaan Ekaristi di gereja, itu pasti kita doakan misalnya pas saat perayaan Ekaristi, pas ada doa syukur agung itu, imam biasanya mengajak, baik Bapak Ibu, suster, saudara-saudara sekalian, mari kita mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, cuaca yang baik. Seperti itu biasa kami doakan, Imlek juga seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hari-hari besar itu, hari-hari besar agama lain, kami dari umat Katolik itu bahkan dianjurkan untuk datang, misalnya ada tetangga yang datang itu untuk menyalam, untuk mengunjungi, untuk bersilaturahmi, seperti itu yang saya lihat. Menurut suster nih, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan sekitar gitu, Sus? Cara menciptakan ya, saya kebetulan saya ini juga dari kuliah dulu dari universitas yang mayoritas Islam. Cara menciptakannya itu pertama dari diri sendiri sebenarnya, dari sendiri kita mau terbuka dengan situasi saat itu yang ada. Misalnya agama saya kan Katolik, Kristen yang mengajarkan kasih. Bagaimana saya menunjukkan kasih itu lewat sikap saya menerima segala perbedaan yang ada, tanpa harus membuat benteng-benteng pemisah. Kamu kan ini, aku ini, tidak seperti itu. Saya tetap mengikuti aturan yang ada di sana itu, tapi tanpa menghilangkan identitas sendiri itu sebenarnya. Nah, itu dari diri sendiri terbuka dan mau menerima, menghormati tanpa harus mengikuti. Itu yang paling inti yang saya rasa ya. Nama saya Muhammad Nurul Susilo. Saya marbot salah satu masjid yaitu Masjid Al-Qudus di sini. Kali ini saya ingin bertanya nih Bang, seputaran tentang kerukunan agama yang ada di Indonesia Bang. Nah, menurut pendapat Abang nih, bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia itu secara keseluruhan? Dan dari skala 10 sampai 100 nih Bang, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik Bang? Menurut saya dalam skala 10 sampai 100 untuk kerukunan beragama di Indonesia adalah sekitar 85/100. Mengapa saya berani katakan seperti itu? Karena dengan apa yang kita lihat di masyarakat, dengan berbagai macam ragam agama dan berbagai macam suku, kita masih bisa tetap rukun tanpa adanya konflik. Dengan itu, dengan kerukunan itulah kita menjalin satu sama lain dengan beragam-ragam agama. Menurut pendapat Abang nih, dalam ajaran agama Islam itu, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama itu diajarkan Bang? Kita diajarkan seperti yang dituliskan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasannya tidak ada pemaksaan atas agama seorang untuk ikutkan agama saya dan sebaliknya agama seorang itu untuk saya ikuti dianya. Jadi kita tetap menghargai apa agama dia, saya hargai dia dan dia hargai apa yang saya yakini, apa agama saya. Seperti itu kita diajarkan. Sendiri, Saya Yohani, beragama Islam dan Ketua Perwiritan Armada dan sekitarnya. nah saya ingin bertanya nih Bu, seputaran kerukunan agama yang ada di Indonesia. Yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kalau menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Menurut Ibu nih, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ibu dengan agama lain di Indonesia? Kalau menurut saya, sudah bisa 80. Nah, hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain umumnya sudah harmonis. Dalam ajaran agama Ibu, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau dalam Islam mengajarkan adanya toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama. Dan dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. Dan setiap orang berhak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Perkenalkan Bang, nama saya Intan.
Saya mahasiswa S1 Matematika USU. Saya beragama Kristen. Saya juga aktif melayani dan mengikuti kegiatan kerohanian di kampus, yaitu KMK FMIPA USU. Untuk pelayanan di gereja sendiri, saya masih off karena banyaknya kegiatan dari kampus. Oke, Kak. Saya ingin bertanya-tanya nih tentang seputaran kerukunan yang agama yang ada di Indonesia nih, Kak. Menurut Kakak nih, bagaimana sih apa mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum itu tergolong kurang baik. Oke. Nah, menurut Kakak nih dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, Kak? Dan menurut Kakak juga, bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Kakak itu dengan agama lain di Indonesia? Seperti yang saya bilang tadi, menurut saya sendiri, skalanya itu belum tercapai dengan baik. Dari 10 sampai 100 mungkin saya bisa kasih poin dari pandangan pribadi saya itu 65 lah. Karena masih banyak dijumpai atau terdengar berita bahwa banyaknya kasus pembubaran ibadah di rumah, pembongkaran gereja hingga pembakaran gereja, dan tak jarang kepada aksi radikal yaitu pemaksaan kepercayaan yang menyebabkan banyak trauma antar umat beragama. Oke, Kak. Menurut uh, agama Kakak nih, Kak, bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan, Kak? Secara intrinsik nggak ada langsung diajarkan antar umat beragama harus seperti ini. Tetapi kalau di agama Kristen itu selalu diajarkan untuk saling mengasihi sesama. Seperti yang tertulis pada Markus 12 ayat 31 ada tertulis, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Ini berarti kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang agama ataupun latar belakangnya. Prinsip kasih inilah yang menjadi dasar untuk membangun hubungan yang baik dengan semua orang, nggak hanya orang dari agama tertentu atau dari latar belakang tertentu. Bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara, Kak? Bisa dengan membuat kebijakan yang adil untuk semua agama. Lalu, jika ada ditemui tindakan intoleransi atau kekerasan berdasarkan agama, harus ditindaklanjuti sesuai dengan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.